Halo, Capricorn. Wah, Sun Moon Rising Venus. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Capricorn. Oke, ini general reading. Energi banyak orang yang punya birth chart Capricorn ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan, atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. So, kita cek energi Capricorn dan orang yang dealing sama kamu ya. Oke. Wow. Ini jumping card ya. Ada kartu Thinker, Cupwood. Oke. Yang clean it up. Ada unfinished symbol nih. Oke, open. Jadi ini tuh bisa Capricorn atau vice versa, bisa dia atau kamu. So, aku ngeliat kamu menginginkan segala sesuatunya balance, seimbang, begitu ya. Kamu pengen stabil dalam karir, pengen stabil dalam kerjaan, studi, bisnis ya. Pengen stabil juga dalam hubungan ya. Pengen stabil sama dia, pengen seimbang, balance gitu. Tapi kamu ngerasa kayak sulit mendapatkan kestabilan itu. Beberapa kalian dealing sama orang yang mungkin dia egois ya. Kamu merasa dia mementingkan dirinya sendiri. Dia nggak menjaga perasaan kamu. Bahkan ada yang merasa dipermainkan gitu. Jadi ya kamu overthinking ya. Kamu jadi thinker sekarang, pemikir. Karena Capricorn ini apa ya, orangnya pakai logika juga gitu. Boleh sih pakai perasaan, tapi kamu mungkin merasa ya hidup ini realistis aja lah gitu. Kalau memang dia nggak sesuai ekspektasi kamu, buat apa? Ya mungkin beberapa punya asumsi seperti itu. Jadi kamu kayak bersih-bersih energi negatif ya. Entah siapapun ya, kamu ngerasa kayak ya kalau ini orang toksik, ini orang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, buat apa gitu. Mending jaga jarak, bye-bye gitu ya. Kalau dilihat-lihat kamu selama ini ya kamu loyal sih sama orang, loyal sama dia, loyal sama teman, keluarga atau sama siapa. Tapi ketika kamu udah kecewa, kamu ngerasa kayak ini orang toksik nih. Jadi nggak usah lah ya. Mungkin kamu pengen nggak welcome lagi sama orang-orang yang hanya membawa pengaruh negatif ke hidup kamu. Jadi ya, ini energi kamu benar-benar bersih-bersih ya. Beberapa kalian memang sudah mulai ada kesadaran spiritual, kesadaran untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Kamu nyenengin diri kamu ngerasa kayak, ya gue bisa kok mandiri, gue bisa kok ngejar impian gue harus buat mindset baru, gue bisa kok buka lembaran baru di hidup gue. Ya, kayaknya apapun ya, gejolak di hidup kamu bisa bangkit gitu. Ya salut sih buat kalian yang seperti ini. Cuma kalau misalnya nih kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa ya gini banget
gue perasaan udah kerja keras, berusaha, loyal, gue baik nih, tapi kok gini banget ya, kecewa, disakitin, dipermainin gitu. Beberapa kalian ini memang sebelum menjadi sukses, sebelum menjadi seseorang yang berhasil, kalian memang harus membayar karma dulu. Jadi kita nggak bersihin energi toksik di hidup kita, kita juga harus membersihkan karma kita. Jadi beberapa kalian jadi kayak bayar karma dari masa lalu, karma orang tua, karma keluarga, leluhur, gitu. Makanya sedih, perih, sakit gitu, melewati semuanya. Jadi gitu sih ya. Kalau kita sudah dituntun ke arah yang lebih spiritual, kita memang harus ngeberesin itu semua, ngeberesin toksik dan ngeberesin karma. Baru kita kayak ada di tahap yang freedom gitu ya, bebas dari energi-energi negatif. Tapi aku ngerasa ya beberapa kalian bangkit, bisa menjadi lebih baik, cuma kayak belum selesai koneksinya sama seseorang ya. Jadi hati kamu tuh sama dia aja gitu ya. Makanya ini ada beberapa kalian yang kayak mikir, apa gue welcome lagi ya, apa gue berjuang lagi. Terus kamu kayak ada rasa kasihan sama orang itu. Tapi ada juga yang kayak, ya kamu ngerasa hampa, gak ada dia gitu. Ada di antara kalian yang merasa jadi kayak sering lonely, kesepian, merasa ya pengen dicintai, pengen ada seseorang yang mendampingi, yang benar-benar tulus gitu sama kalian. Tapi aku lebih lihatnya ini koneksi sama seseorang itu ya. Kamu pengen banget sebenarnya dia tulus ke kamu, tapi kayak ya dia mengecewakan sih. Kita lihat perasaan dia ya ke kamu. Perasaannya ke kamu Capricorn. Oke, ini ada kartu Four of Wands. Ada Seven of Chalices, Five of Attempts, Eight of Pentacles, Knight of Wands, Seven of Attempts. Oke. Jadi aku ngelihatnya ini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Mungkin ada sesama Earth sign ya, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius juga ada, lengkap ya. Tapi yang kuat banget ini memang Aries. Cancer, Pisces juga kuat. Ada ya Taurus ya, lumayan. So aku ngelihat orang ini merasa kayak bangkit lagi ya hasrat dia ke kamu gitu. Ini sebelum-sebelumnya mungkin orang yang kurang take effort, dia kurang berjuang untuk kamu ya. Aku lihatnya ya dia tuh orang yang selama ini kurang mengapresiasi kamu kah, kurang menghargai kamu, atau ini vice versa. Tapi dia ngelihat kayak lo tuh semakin berharga aja sih sekarang kak ya. Apalagi ya orang ini ngelihat kamu kayak shining, kamu kayak bercahaya aja, bersinar. Mungkin kamu makin keren gitu, kamu makin cakep ya. Apalagi kalau kalian yang udah mencintai diri sendiri, itu kalian jadi bercahaya gitu.
Kamu yang udah punya kesadaran spiritual, kamu jadi shining, bersinar. Jadi orang ini ngelihat kamu menarik sekarang. Makanya beberapa dari mereka jadi kayak ingat-ingat kamu terus, mikirin kamu, berhayal tentang kamu, gitu. Cuma ya dianya tahu sih kamu udah fokus sama hidup kamu. Kamu fokus banget sama masa depan, karir, kerjaan kamu, bisnis kamu, finansial, studi atau apapun ya. Dia ngerasa kamu fokus banget sekarang. Tapi dia diam-diam memantau kamu. Ini orang rajin banget stalking kamu, Kak, ya. Cari-cari tahu kamu di media sosial. Lo tuh di mana ya sekarang? Lo kerja di mana? Udah kayak gimana sih karir lo? Bisnis lo tuh kayak gimana sekarang? Nah, kepo dianya. Dia selalu pengen tahu tentang kamu. Beberapa dari mereka tahu kamu tuh sekarang sudah menjadi sosok yang lebih baik. Makanya selalu penasaran sama kamu. Gitu. Cuma apa ya, orang ini diam aja gitu, pasif. Masih nyaman dengan posisinya yang kayak gitu. Bahkan dia mungkin seperti kamu ya, bisa menyibukkan diri, melakukan kegiatannya sehari-hari, tapi ya dia berusaha sibuk juga, dia kepikiran sama kamu. Ini orang yang gak bisa melepas koneksinya sama kamu ya. Ini beberapa twin flame. Ya, ada yang twin flame banget. Jadi searogan apapun dia menghindar dari kamu, ya nggak bisa dia mengungkiri kalau kamu aja yang ada di pikiran dan perasaannya. Bahkan beberapa di sini rindu ya, kayak kangen gitu sama Capricorn ya. Apalagi kalau kalian yang nggak komunikasi, yang nggak ketemu, dia kayak kangen. Lu apa kabar ya? Lu kayaknya makin cantik deh, makin ganteng gitu. Ada seseorang yang menyesal juga di sini ya, menyesal atau merasa bersalah sama kamu. Tapi tetap aja dia kayak buang muka gitu sama kamunya. Mungkin ada orang lain di sini ya, atau yang mempengaruhi dia. Jadi dia buang muka gitu ke kamunya, padahal kamu udah cakep gitu. Jadi seperti itu sih energi orang ini. Kalian ada dealing sama orang yang pelin-pelan. Dia nggak punya pendirian. Padahal dilihat-lihat ya, sebenarnya kan simpel aja gitu. Ya lu mau sama gue ya ayo, kalau nggak mau ya udah gitu kan. Tapi dia menghindar. Cuma dia kayak masih mau gitu sama kamu. Ya energinya seperti itu. Bisa vice versa. Dan perlu kamu tahu kalau orang ini sama seperti kamu, overthinking ya. Banyak mikir sambil stalking. Pengen punya kisah baru lagi dengan kamu, tapi dia bingung mulai dari mana. Terus dia kayak merasa beban banget sebenarnya untuk berjuang ya. Jadi orang ini tuh gimana ya, malu-malu tapi maukah, atau dia mau sama kamu tapi ya dia masih ada kemunafikan gitu ya. Entah memang pengaruh dari yang lain. Oops, sorry. Kayak gitu sih. Kita lihat lagi ya perasaan dia sama kamu. Ini ada kartu perseverance ya. Impatience. Release. Instinct. Oke, ada service. Jadi aku ngelihat orang ini tuh bisa aja dia merasa malu sama kamu ya. Jadi dia menutup diri, dia mengisolasi dirinya, atau dia memang lagi isoman ya. Gitu. Sebenarnya orang ini tuh masih kuat perasaannya sama kamu ya.
Bahkan banyak sih yang mau dia omongin, banyak yang mau dia bicarakan, yang mau dia rilis untuk kamu. Tapi ya, apa ya, aku rasa dia sedang tidak baik-baik aja sekarang. Beberapa dari mereka ini sebenarnya stres ya. Dia stres mikirin hidupnya. Mungkin dia ada masalah nih di kerjaan, studi, keuangan, atau keluarga, atau dia ada masalah sama yang lain. Tapi ya dia susah terbuka ke kamu. Orang ini tuh butuh waktu untuk bisa jelasin semuanya ke kamu. Ada yang seperti itu, atau memang dia orangnya tertutup gitu, jadi harus dipancing terus ya. Beberapa dari mereka mungkin jadi ngejudge kamu nggak sabaran. Dia langsung ngejudge kamu tuh kurang sabar menghadapi dia. Bisa vice versa. Padahal kalau dipikir-pikir, kurang sabar apa? Ya, namanya juga sabar itu kan relatif ya. Jadi kita bilang udah sabar tapi orang rasa belum, ya mau gimana, namanya juga relatif gitu. Jadi orang ini tuh sebenarnya sedih ya, kadang merasa bersalah seperti yang aku bilang. Tapi ya mungkin kalian dealing sama orang yang egonya juga lebih tinggi dari kalian gitu. Jadi dia gunakan insting nih, dia netting, negative thinking. Dia langsung ngerasa kayak, lu nya aja nih yang kurang ngertiin gue, lu nya aja nih yang kurang sabar, lu nggak sabaran ngadepin gue, lu nggak tahu aja cerita gue gimana, lu nggak tahu aja masalah gue, yang gimana mau tahu, lu nya kagak ngomong gitu ya. Beberapa seperti itu. Dia gimana ya, dia pengen kamu mengerti dia gitu, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa, dia nggak ngomong apa-apa, jadi kan ya serba salah. Bisa vice versa ya. Ini bisa dia atau kamu yang seperti itu. Jadi banyak banget nih salah pahamnya, misunderstanding. Padahal kalau dilihat-lihat dia ini sekarang ya bisa aja mentalnya lagi down atau kesehatannya menurun ya. Dan ya dia kayak kangen gitu, kangen diperhatiin sama kamu. Nah, ini ada kartu give your relationship a chance. True love ya, cinta sejati, healing family issue, children, flirt. Nah, oke. Calling in your soulmate. Jadi ini mungkin relasi atau koneksi hubungan yang ya awalnya membahagiakan gitu, nyaman, senang, tapi ternyata ada yang flirting gitu ya, ada yang main-main. Apa ya, aku ngelihatnya salah satu dari kalian ada yang childish, ada yang kekanak-kanakan. Jadi kalau childish itu ya kendalanya di egonya itu ya. Dia sulit menurunkan egonya karena dia masih childish, kekanak-kanakan. Dan bisa juga di sini kan tentang family issue. Bicara family issue itu ya bisa tentang ada seseorang yang memihak ke keluarga atau udah berkeluarga. Bisa juga ya dicampuri sama yang lain, atau diantara kalian itu punya isu tentang masa lalu keluarga. Ya seperti yang aku bilang, kadang kita menjalani nih kehidupan kita yang toksik, itu bisa saja kita kan lagi membayar karma di masa lalu. Jadi kan pahit, sedih, perih itu yang kita jalani entah di dalam bidang apapun ya. Itu bisa aja kita memang lagi membayar karma kita sendiri atau karma keluarga kita gitu. Terus kenapa harus kita? Ya kita yang kuat menjalaninya gitu. Jadi kalau kamu yang menjalani karena kamu kuat gitu. Tuhan ngasih cobaan itu karena kamu sanggup melewatinya. Jadi ada yang seperti itu ya. Dan kejadian-kejadian di masa lalu itu sebenarnya jangan lagi dibawa ke masa depan.
Misal kalau ya kita tahu ya keluarga gue kayak gini, ayah ibu gue kayak begini, makanya ya kayak ginilah relationship gue. Sebenarnya sih apa ya, maafkanlah semua itu, maafkan apa yang pernah terjadi di keluarga kita gitu ya. Apapun itu ya jadikan pelajaran aja, bukan dijadikan sebuah ketakutan. Jadi karena ada ketakutan itu, makanya kita takut berjuang. Karena kita takut kecewa. Ini bisa dia atau kamu. Jadi misunderstanding, salah paham, takut tersakiti padahal sedang melindungi diri. Itu. Jadi ini beberapa kalian cinta sejati. Susah lepas ya koneksinya. Kalau kamu memang merasa dia soulmate atau ya dia pelabuhan terakhir kamu, aku rasa sih berafirmasilah yang positif ya, doakan yang baik-baik. Kalau kamu ngerasa semuanya nggak memungkinkan, ya sampaikan aja kejujuran hati kamu sama yang di atas. Jujur aja dalam doa kamu. Kalau kamu memang maunya dia, ya sampaikan. Ya kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu, bisa saja Tuhan itu berbelas kasihan ke kamu gitu. Bisa saja ada kesempatan lagi kalian ketemu dan bicara baik-baik. Cuma di sini lebih kayak nikmati aja atau ambil aja hikmah dari perjalanan spiritual ini. Jadi koneksi spiritual itu sebaiknya jangan fokus pada penyatuannya, supaya tidak obsesi ya. Jadi kalau terjadi apa-apa kalian nggak kecewa. So ya fokuslah pada perjalanan hidup ini secara spiritual, supaya kamu tuh lebih kayak bisa menikmati apapun yang terjadi kayak gitu. Oke, ini buat Capricorn ya. Mungkin vice versa nih, terbolak-balik energinya atau beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.